Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ikhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan belajar bersama dengan kitab Mukhtarat, yang mana pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang khobar. Ya, qala al-mu'allifu hafizallahu taala, khobar juga dapat berupa tiga macam. Khobar bisa berupa tiga macam. Khobar ada tiga macam. Yang pertama adalah isim zohir. Isim zohir. Isim zohir ini ada dua, ima dia isim mu'rab atau isim mabni, atau isim mabni. Berikutnya jumlah. Yang kedua jumlah. Baik, dia jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Mubtada khabar atau jumlah yang didahului isim. Ya, mubtada khabar atau jumlah yang didahului isim. Contohnya at-tilmizu ummuhu maridatun. Ummuhu maridatun. Pelajar itu atau siswa itu atau murid itu ibunya adalah sakit. At-tilmizu, murid itu ibunya adalah sakit. I'rab. At-tilmizu i'rabnya rafa sebagai mubtada. Tanda rafanya dengan dhamma karena dia isim mufrad. Karena dia isim mufrad. Ummu, i'rabnya apa ummu di sini? Marfu. Rafa sebagai mubtada. Sani. Kayak di kantor ya, apa tuh? Mubtada satu. Oke, Oke. Mari dotun. I'rabnya rafa sebagai apa? Khobar. Khobar dari mubtada yang kedua. Khobar dari mubtada yang kedua. Mubtada kedua dan khobar. Namanya apa? Mubtada khobar. Jumlah ismiyah. Fi mahali raf'in sebagai khobar. Khobar dari mubtada yang pertama. Ya, khobar dari mubtada yang pertama at-tilmizu. Berikutnya at-tilmizani ummahuma maridotani. Maridotani. At-tilmizani ummahuma maridotani. Bentar ya, sini dulu.
At-Tirmizani, dua murid itu. Ummahuma, dua ibu mereka berdua, maridotani, keduanya sakit. At-Tirmizani i'rabnya rafa sebagai mubtada. Tanda rafa'nya dengan alif karena dia isim musan. Nah, umma, i'rabnya apa sini? Umma Marfu. sebagai mubtada kedua. Tanda rafa'nya dengan alif. Tanda rafa'nya dengan alif kenapa? Karena isim musanna. Huma domir jar muttasil fi mahali jarin mudhafun ilaihi. Umani asalnya umani. Dua orang ibu. Karena dia mudhaf, maka nunnya dibuang. Karena dia mudhaf, nunnya dibuang. Kemudian maridotani, i'rabnya dia rafa sebagai khobar. Khobar dari mubtada yang kedua. Tanda rafa'nya dengan alif karena musanna. Nah, sini ada mubtada khobar. Mubtada kedua dan khobar jumlah ismiyah. Fi mahali raf'in sebagai khobar. Khobar bagi mubtada yang pertama. Khobar bagi mubtada yang pertama. Nah, sedikit catatan untuk khobar yang berupa jumlah ismiyah. Untuk khobar yang berupa jumlah ismiyah. Catatan kita buat ya, untuk khobar yang berupa jumlah ismiyah, ya, maka pada mubtada'nya harus bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan mubtada pertama. Catatan untuk khobar yang berupa jumlah ismiyah. Ini khobar berupa jumlah ismiyah. Maka pada mubtada'nya, pada mubtada kedua. Mubtada'nya siapa? Mubtada kedua. Pada mubtada ya harus bersambung dengan dhamir. Ini harus bersambung dengan dhamir. Mubtada'nya harus bersambung dengan dhamir. Mubtada kedua harus bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan mubtada pertama. Hu. Kenapa kita pakai hu? Karena dia kembali kepada at-tilmizu. Mufrad muzakkar. Huma. Kenapa kita pakai huma? Karena mubtada pertama mufrad musanna. Mufrad musanna. Begitu ya. Dia harus bersambung dengan dhamir. Muzakkar musanna. Ya. Ini apa? Muzakkar musanna. Berikutnya yang berikutnya jumlah fi'liyah, khobar berupa jumlah fi'liyah. Kedua, khobar berupa jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah yang di dalam isim. Fi'il plus fa'il atau fi'il naibul fa'il. Ahsantum. Nah, kita ambil contoh.
Rabbuka yakhluqu ma yasha'u. Apa artinya? Rabbuka yakhluqu ma yasha'u. Rabbmu, Rabb kamu, Tuhan kamu, yakhluqu, menciptakan ma apa yang dia kehendaki. Rabbuka, Rabbu, i'rabnya apa sini Rabbu? Mubtada marfu sebagai Mubtada rafa sebagai mubtada. Tanda rafa'nya dengan dhamma. dhammah karena isim mufrad. Jamak dari Rabbu apa Asfurqan? Rabbu mufrad jamaknya Pak? Arbabun. Arbabun ini ya jamak. Baik. Domir kaf. Domir jar muttasil. Domir jar muttasil fi mahali jarin mudafun ilaihi. Yakhluqu fi'il mudhari'. Pak Abdal, yakhluqu fi'il mudhari' i'rabnya apa? Rafa, nasab atau jazm? Rafa. Ya. Kenapa Rafa? Jalan. Oh, inggih. Jalan ya. Rafa. Kenapa dia Rafa? Karena tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Tanda rafa'nya dengan dhammah karena dia sahih akhir dan tidak bersambung dengan sesuatu pun. Yakhluqu, Mas Pulung, ini fi'il madi. Yakhluqu fi'il madi. Mabni majhul. Ya. Bila Pak? Fi'il mudhari mabni maklum. Fi'il mudhari mabni maklum. Setiap fi'il mabni maklum butuh kepada Fa'il. fa'ilnya mana Mas Pulung? Dhamir mustatir tadiruhu kembali kemana huanya? Rabbu. Kembali ke Rabbuka. Kembali kepada fa'ilnya dhamir mustatir tadiruhu huwa. Huanya kembali ke Rabbuka. Fa'il namanya jumlah fi'liyah. Fa'il jumlah fi'liyah fi mahali raf'in sebagai khobar. Al-akh Zaid. Ma di sini ma apa namanya? Ma mausul. Ma mausul. Isim mausul. Isim mausul. I'rabnya apa? Fi mahalli nasbin. Sebagai mudhofun sebagai apa namanya? Sebagai maf'ul bi. Ahsanta, isim mausul. Sebagai fi mali nasib sebagai maf'ul bi. Sebagai maf'ul bi. Ahsan. Yasha'u fi'il mudhari'. I'rabnya rafa karena tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Tanda rafa'nya dengan dhammah karena dia sahih akhir dan tidak bersambung dengan sesuatu pun. Naam. At-talibatu yaktubna ad-darsa. At-talibatu yaktubna ad-darsa. At-talibatu, ya, perawat perempuan itu yaktubna sedang membaca pelajaran. Ya. Menulis. At-talibatu artinya apa? At-talibatu, perawat perempuan.
Bukan. Bukan apa? Pelajar perempuan. Pelajar ya. Pelajar perempuan itu mereka sedang menulis pelajaran. At-talibatu. I'rabnya rafa sebagai mubtada. Tanda rafanya dengan apa? Domah. Kenapa domah? Karena dia jamak muzakkar salim. Ya. Mana salim. Oh, jamak muannas salim ya. Kita ulangi ya. At-talibatu i'rabnya rafa sebagai mubtada. Tanda rafanya dengan domah karena dia jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Yaktubna. Yaktubu fi'il mudhari. Pertanyaan buat Al-Akh Zaid. Ya. Yaktubna. Yaktubu di sini fi'il mudhari. Mabni atau mu'rab? Mu'rab, Ustaz. Mu'rab. Baik. Yaktubu fi'il mudhari mu'rab. Fakta. Yaktubu di sini fi'il mudhari mabni atau mu'rab? Mabni, Zat. Mabni. Kenapa mabni? Sambung dengan non niswah. Non niswah ya. Fi'il mudhari dia mu'rab kecuali apabila bersambung dengan nun niswah atau nun taukid secara langsung. Di sini dia fi'il mudhari bersambung dengan nun niswah. Jadi di sini dia mabni ya. Jadi yaktubna i'rab fi'il mudhari i'rabnya fi mahali raf'in. Karena tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Baik, dah sampai situ aja. Yaktubna. Kemudian di sini ada na. Di sini Mas Pulung, nun di sini namanya apa? Ini isim atau huruf? Nah, di sini. Domer, Ustaz. Domir. Berarti Domir. Isim ya. Namanya apa? Nun niswah. Nun niswah. Ya, nun niswah. Domir niswah. Fi mahali raf'in sebagai apa? Fa'il. Fi mahali raf'in sebagai fa'il. Baik. Ada fi'il yaktubu dan fa'il. Fi'il fa'il namanya jumlah fi'li ya. Jumlah fi'li ya. Jumlah fi'li di sini i'rabnya apa? Fi mahali nas. Fi mahali raf'in sebagai khobar. Sebagai khobar. Ad-darsa. I'rabnya apa, Akh Zaid? Mansub. Sebagai maf'ul bi. Maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih. Ahsantum. Sebagai maf'ul bih. Baik. Sekarang sudah selesai ya. Ya, khobar berupa jumlah. Sekarang kita masuk jenis yang ketiga dari khobar, yaitu syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Khobar berupa syibhul jumlah. Yang ketiga, khobar 1, 2, 3. Apa syibhul jumlah? Apa itu syibhul jumlah? Huruf jar plus majrur atau dzaraf majrur. Dzaraf majrur. Baik. Contohnya al-hadiqatu amamal manzili. Al-hadiqatu amamal manzili.
Al-hadiqatu amamal manzili. Al-hadiqatu. Ya, kebun atau taman itu amama di depan manzili, di depan rumah. Taman atau kebun itu berada di depan rumah. Al-hadiqatu i'rabnya rafa sebagai mubtada. I'rabnya rafa sebagai apa? Mubtada. Tanda rafanya dengan domah karena dia mufrad. Amama i'rabnya dia nasab sebagai zorof. Nasab sebagai zorof. Al-manzili majrur sebagai mudhof ilaihi. Majrur sebagai mudhof ilaihi. Zorof majrur atau zorof mudhof ilaihi namanya syibhul jumlah. Fi mahali rafin sebagai khobar. Fi mahali rafin sebagai khobar. Berikutnya, alhamdulillah. Alhamdulillahi. Ya, segala puji adalah milik Allah. Segala puji adalah milik Allah. Baik. Alhamdu i'rabnya apa? Alhamdu. Rafa sebagai mubtada. Tanda rafanya dengan doma. Karena isimu mufrad. Siapa yang tahu jamaknya? Jamak dari hamdu. Mahamidu. Ya, jamak dari hamdu Pak, mahamidu. Baik, lillahi. Lillahi ini ada huruf jar, lam dan Allah. Alha lillahi huruf jar dan lafaz jalalah Allah. Ya. Lafaz jalalah Allah majrur karena kemasukan huruf jar lam. Ya, jar majrur namanya apa? Syibhul jumlah. Jar majrur namanya syibhul jumlah. I'rabnya apa? Fi mahali jarrid fi mahali raf'in maf'ulin khobar. Fi mahali raf'in sebagai khobar. Baik, berikutnya. Jika khobar berupa syibhul jumlah. Dan mubtada'nya nakiroh. Jika khobar berupa syibhul jumlah dan mubtada' nakiroh, maka khobar wajib diawalkan di depan mubtada'. Ini disebut khobarun muqaddamun, khobar yang didahulukan. Atau muqtada'un mu'akhirun, mubtada' yang diakhirkan. Ada contoh. Fil baiti rajulun. Fil baiti rajulun. Fil baiti rajulun. Di dalam rumah itu ada seorang laki-laki. Rajulun rafa sebagai mubtada muakhar. Ya, mubtada muakhar. Mubtada yang diakhirkan. Muakhar, mubtada yang diakhirkan. Tanda rafanya dengan domah karena dia mufrad. Ada mubtada, ada khobar. Mana khobarnya? Khobarnya berupa syibhul jumlah. Khobarnya berupa syibhul jumlah. Fil baiti. Fi huruf jar, al baiti majrur. Ya. Syibhul jumlah. Fi mahali raf'in sebagai khobar. Khobar muqaddam. Khobar yang didahulukan. Nah, di sini mubtada'nya nakiroh.
khabarnya berupa syibul jumlah, maka ini wajib didahulukan. Ya. Mubtada atau mubtada wajib diakhirkan. Mubtada wajib diakhirkan dan khabar wajib didahulukan. Tidak boleh rajulun fil baiti. Rajulun fil baiti dengan anggapan ini mubtada, ini khabar, tidak boleh. Ya, rajulun fil baiti dengan anggapan ini mubtada, ini khabar, tidak boleh. Tidak boleh. Berikutnya. Ma'ahu kitabun. Ma'ahu kitabun. Bersama dia ada sebuah kitab. Ma'ahu bersama dia ada sebuah kitab. Kitabun i'rabnya rafa sebagai mubtada mu'akhkhar. Sebagai mubtada mu'akhkhar. Ma'a, apa akhrukan i'rabnya ma'a? Sibul jumlah. Zorof. Makan. Ya, zorof makan ya. Ma'a selagi apa dia? Isim ya. Zorof makan. Zorof makan. Hu domir jar mutasil fi mahali jarin mudhafun ilaihi. Nah, sekarang ada zorof dan majrur mudhaf ilaihi. Syibul jumlah fi mahali raf'in sebagai khabar muqaddam. Kitabun rafa sebagai mubtada mu'akhkhar. Mubtada mu'akhkhar. Nah, perhatikan mubtadanya nakirah, khabarnya syibul jumlah. Maka di sini mubtadanya wajib diakhirkan. Khabar yang berupa syibul jumlah, zaraf dan majrur wajib didahulukan. Tidak boleh susunannya kitabun ma'ahu. Kitabun ma'ahu dengan anggapan ini mubtada, ini khabar, tidak boleh. Dengan anggapan ini mubtada, ini khabar, tidak boleh. Tidak boleh. Yang benar adalah ma'ahu kitabun. Fil baiti rajulun. Jadi ini apa? Sekali lagi apa? Wajib mubtada yang nakirah diakhirkan. Ya. Namun jika mubtadanya ma'rifat, maka khabar boleh diawalkan di depan mubtada dan boleh diakhirkan, boleh. Contohnya apa? Ar-rajulu fil baiti. Ar-rajulu fil baiti. Ya, seorang laki-laki itu berada di dalam rumah. Ini mubtada. Ini khabar berupa syibul jumlah fi mahali rafin sebagai khabar. Ini boleh. Boleh mubtadanya di awal, boleh di akhir. Mubtadanya ma'rifat, khabarnya syibul jumlah. Mubtada yang ma'rifat boleh di awal atau diakhirkan. Fil baiti ar-rajul boleh. Ya, ini apa? Mubtada ini khabar, ini boleh. Ini boleh. Atau ini contohnya. Kitabun ma'ahu. Ya, al kitabu ma'ahu. Boleh al kitabu ma'ahu atau ma'ahu al kitabu. Ini boleh. Ini boleh. Bisa dipahami ya? Ini mudah. Baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Ustaz, Tafadhol. mubtada itu tidak pernah berupa syibul jumlah. Mubtada tidak ada berupa syibul jumlah. Pertanyaannya bagus. Bagus. Mubtada tidak pernah terbuat dari syibul jumlah. Betul. Hasan. Ada lagi pertanyaan?
Kalau tidak ada kita enam terus Ustaz tadi. Kalau mubtada'nya pakai alif lam, walaupun di sana khobarnya berupa sebuah jumlah, tetap boleh diawalkan. terus Khobarnya kalau dia sebuah jumlah diakhirkan, boleh. boleh. Jadi mubtada ma'rifat, mubtadanya ma'rifat. Ma'rifat di sini dia boleh ma'rifat dengan alif lam, boleh ma'rifat dengan selain alif lam. Dengan alif lam misalnya apa? Orang Muhammadun fil baiti, boleh. Atau fil baiti Muhammadun, boleh. Ya, boleh. Mubtadanya ma'rifat. Ma'rifatnya dengan alif lam atau dengan selain alif lam, dengan alam atau yang lainnya. Boleh. Begitu ya? Nah, Ustaz. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi tentang yang C. Yang C atau yang ketiga dari mana? Dari macam-macam isim yang dirofa. Mubtada khobar kita telah selesai. Kalau paham mubtada khobar, maka isim kana, khobar inna juga paham. Yang berikutnya, yang ketiga atau C, isim kana. Yang C yang ketiga dari isim-isim yang dirofa. Isim kana. Ialah mubtada yang dimasuki kana atau saudaranya. Isim kana adalah mubtada yang dimasuki kana atau saudaranya. Khobar kana atau saudaranya rumusnya adalah khoka. Khobar kana. Ialah khobar yang dimasuki kana atau saudaranya. Amalan kana atau saudaranya adalah merafakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Untuk menyusunnya, kana isimnya dan khobarnya harus sesuai bilangannya dan jenisnya. Naam, sama dengan kaidah penyusunan mubtada khobar. Mubtada dan khobar harus sama dalam hal bilangan dan jenis. Makanya Pak, kalau paham mubtada khobar, ini juga paham masalah apa? Isim kana atau khobar inna nanti. Contohnya adalah kana Muhammadun Rasulullah. Kana Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah. Karena ini ya gak usah kita terjemahkan ya, karena tidak usah kita terjemahkan. Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Nah, Muhammadun rofa sebagai apa? Isim kana. Isim kana. Tanda rofanya dengan domah karena mufrad. Rasulah. Nasab, irobnya nasab sebagai khobar ka, nah tanda nasabnya dengan fathah. Ini asalnya adalah Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah ini asalnya. Ya, Muhammadun Rasulullah ini asalnya. Ini mubtada, ini khobar. Ketika kemasukan kana atau salah satu dari saudara-saudaranya, maka statusnya berubah. Status mubtada berubah menjadi isim kana. Khobar mubtada statusnya berubah menjadi khobar kana. Jadi khobar kana. Baik. Kana talibani najihuna. Kana at-talibani
najihaini, najihaini. Dua orang pelajar laki-laki itu keduanya berhasil. At-talibani i'rabnya rafa sebagai isim kana, tanda rafa'nya dengan apa? Alif. Kenapa dengan alif? Musanna. Isim musanna. Musanna. Najihaini nasab sebagai khobar kana. Tanda nasabnya dengan Ya, ya. Kenapa ya? isim musanna. Isim musanna. Ini asalnya adalah at-talibani ya, najihani. Ini asalnya mubtada khobar. Mubtada khobar. Kemasukan kana. Statusnya berubah. Isim kana, khobar kana. Kanal mudarisuna hadirina. Para guru laki-laki itu hadirina. Mereka hadir. Para guru laki-laki itu mereka hadir. Al-mudarisuna i'rabnya rafa sebagai isim kana. Sebagai isim kana. Tanda rafanya dengan waw karena dia jamak muzakkar salim. Hadirina i'rabnya nasab. Kenapa nasab? Khobar kana. Tanda nasabnya dengan Ya, ya. Kenapa? jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Asalnya adalah al-mudarisuna hadiruna. Mubtada khobar. Kemasukan kana. Menjadi statusnya isim kana, khobar kana. Kuntu taliban. Kuntu taliban. Aku adalah seorang pelajar. Tu domir rofa muttasil fi mahali rof'in sebagai isim kana. Taliban nasab sebagai khobar kana. Tanda nasabnya dengan apa? Fathah. Karena dia isim mufrad. Asalnya ana talibun. Ana talibun. Aku adalah seorang pelajar. Aku adalah seorang pelajar. Domir rofa munfasil. Domir rofa munfasil fi mali rof'in sebagai mubtada. Talibun rofa sebagai khobar. Mubtada khobar. Kemasukan kana menjadi statusnya isim kana, khobar kana. Sampai sini bisa dipahami? Nah, Ustaz. Baik. Kalau bisa dipahami, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.